Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Agak anomali ya dengan suara saya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Tudingan kecurangan terus disuarakan. Koalisi Perubahan menyatakan kecurangan sudah terjadi sebelum proses pencoblosan. Sementara PDI Perjuangan mensinyalir terjadi kecurangan dari hulu ke hilir. Kisruh rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum menambah kecurigaan terkait adanya kecurangan. Kubu pasangan calon 03 dan 01 dikabarkan akan membentuk tim gabungan guna mengusut dan menuntaskan dugaan kecurangan. Selain melalui proses hukum, PDI Perjuangan mengancam akan melakukan perlawanan politik di Senayan. Di tengah isu kecurangan, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Surya Paloh menggelar pertemuan. Muncul dugaan manuver ini dilakukan Jokowi guna memecah kekuatan. Isu ajakan koalisi dari kubu Prabowo Gibran pun jadi bahan perbincangan. Benarkah ada upaya menarik kubu 01 dan 03 ke koalisi Prabowo Gibran? Lalu bagaimana peta politik jika PDI Perjuangan membawa kasus dugaan kecurangan pemilu ini ke Senayan? Inilah Satu Meja Forum, kisruh rekapitulasi dan tarik ulur koalisi. Di tengah kisruh proses penghitungan suara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi bersua di Istana Negara. Pertemuan ini memunculkan spekulasi, ada dugaan partai pengusung isu perubahan di Pilpres ini akan merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Jokowi mengatakan, pertemuan dia dengan Surya Paloh merupakan upayanya menjadi jembatan antar partai setelah pemilu selesai. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara saya kira. Yang paling penting itu. Partai Nasdem membantah pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi, indikasi akan adanya koalisi. Surya Paloh disebut hanya memenuhi undangan Jokowi. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut pertemuan Jokowi dan Paloh justru menunjukkan adanya masalah dalam demokrasi Indonesia. Kalau semua proses itu berjalan baik, ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi ketika proses konsolidasi justru tetap dilakukan, itu menunjukkan ada question mark yang kemudian harus dijawab bersama-sama bahwa demokrasi kita sedang berada dalam masalah besar. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh memang menyisakan banyak pertanyaan. Pasalnya, pertemuan dilakukan saat rekapitulasi suara pemilu masih berjalan dan isu kecurangan banyak disuarakan, termasuk oleh tim paslon Anies Mohaimin, Capres dan Cawapres yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Kisruh rekapitulasi dan tarik ulur koalisi itulah tema Satu Meja Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada pengamat politik Adi Prayetno. Malam Mas Adi. Malam. Wakil Sekjen PKB Saiful Huda. Malam. Malam. Mas Huda. Juru bicara PKS Pipin Sofyan. Malam. Assalamualaikum. Mas Yadi Wianto, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Malam. Ada Nusron Wahid, Mas Nusron, Ketua DPP Partai Golkar. Assalamualaikum. Ya. Bang Sukur Nababan, Ketua DPP PDI Perjuangan. Malam. Bang Sukur. Ada Romah Hurmusi, Ketua Majelis Pertimbangan P3 PPP. Malam, Mas Robi. Malam. Dan di ujung sebelah kiri ada Cendekiawan Sukidi. Malam, Mas Sukidi. Saya bertanya dulu kepada Bang Sukur ya.
ini PDI Perjuangan membuat pernyataan menolak Sirekap dan menolak keputusan KPU menunda rekapitulasi manual berjenjang. Apa yang sedang terjadi sebetulnya? Ya sebenarnya kan sederhana. Kita bisa lihat ya, demokrasi kita ini sekarang ini ke tingkat yang nadir ya. Jadi harusnya pemilu 2024 yang telah kita lalui, harusnya demokrasi kita sudah semakin matang lah, 26 tahun setelah reformasi. Nah kalau kita mau jujur ya, ada sebenarnya dua permasalahan besar yang timbul sehingga terjadi seperti ini. Yang pertama itu adalah persoalan sebelum pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kita tahu masalah MK dan sudah ada keputusannya, ya. MK bermasalah ketua MK-nya. Nah terus kemudian kita lihat DKPP, ya itu diberikan peringatan sanksi keras kepada ketua KPU. Nah terus tapi yang paling salah satu juga berbahaya adalah penyaluran bansos. Saya kan juga ikut ya, pileg ya. Nah dengan ada bansos yang begitu jor-joran, maka masyarakat kita itu berakibat dia milih kalau ada uang. Nah itu secara mentalitas dan pikiran ada yang seperti itu. Nah ini kan merusak mentalitas pemilih, harusnya kan melihat kualitas. Memakai hati nurani. Tetapi dengan bansos yang sangat masif ini juga merusak. Nah yang kedua adalah persoalan pada saat pemilih. Persoalan pada saat pemilihan terjadi. Yang pertama itu adalah, ini kan KPU sudah, Bawaslu sudah mengatakan bahwa ada 19 masalah yang sudah mereka rekapitulasi. Nah 16 masalah itu, 13 masalah itu mereka temukan pada saat pelaksanaan pemilu. Dan 6 masalah mereka temukan pada saat perhitungan suara. Oke. Nah kalau kita lihat kan ada data-datanya yang mereka sampaikan, ada pemilih yang mempergunakan hak pilih lebih dari satu kali. Itu ada di 2.413 TPS. Nah itu kan luar biasa sekali itu. Itu yang masih ditemukan. Nah kemudian ada intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara pemilu. Itu ada di 2.271 TPS. Bukan saya yang bicara ini. Oke. Nah mobilisasi pergerakan pemilih dan peserta pemilu di 2.632 TPS. Dan indikasi pelanggaran-pelanggaran lainnya itu 2.509 TPS. Oke. Nah kemudian aplikasi Sirekap. Nah pada saat saya mengawal perhitungan itu, tapi gini Bang, ini ada contoh C1 ya. Yang dimaksud dengan surat yang minta audit forensik Sirekap itu sebenarnya persisnya audit seperti apa sebenarnya diinginkan? Nah kalau kita lihat sistem teknologi Sirekap itu kan harusnya dia kan pada saat scan, ya pasti dia melihat pola daripada cara menulis. Oke. Nah pada saat di scan itu bisa masuk. Nah tetapi di TPS sendiri KPPS ya itu beda-beda nulisnya. Nah contoh saya bawa ini satu TPS ya. Ya kalau nah ada yang beda-beda Bang. Beda-beda cara menulisnya itu tidak bisa. Dia kan tidak bisa berpikir. Sirekap itu kan tidak bisa berpikir. Dia melalui teknologi di scan. Nah apa yang menjadi polanya dilihat. Nah pada saat nulisnya berbeda itu nanti hasilnya akan berbeda. Tapi Sirekap kan nggak dipakai kan sebenarnya. Nah harusnya kan kalau sudah ada masalah Sirekap itu kan berarti jadi hoax. Harusnya itu jangan ditampilkan, dikatakan ditutup aja Sirekap. Jadi jangan memberikan data kepada masyarakat. Ya, yang sudah bermasalah, ya? Itu kan negara ya. Itu tidak benar. Nah, jadi pada saat kita lihat ya, Pak, pada saat misalnya ditunda perhitungan, nah ini kan orang punya endurance. Nah disitulah yang kita lihat nanti akan terjadi kecurangan-kecurangan. Baik, Bang Huda, Sirekap dan permintaan audit forensik gimana? Ya sekali lagi kita perlu umumkan secara terbuka pada publik bahwa kita ada persoalan dalam proses demokrasi kita, terutama pemilu tanggal 14 Februari yang lalu. Tadi Bang Sukurnabawan sudah cerita dari pra TPS sampai pada proses tanggal 14 Februari. Tim kami, pasangan Amin, tim hukum pasangan Amin bekerja keras untuk memetakan berbagai persoalan. Kira-kira temuannya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sukurnabawan. Menyangkut soal ada intimidasi, ada mobilisasi beberapa perangkat negara yang terlibat dalam proses ini. Dan ketika di dalam proses di TPS banyak kita dapati teknologi yang diagung-agungkan oleh KPU juga tidak memberi kontribusi baik bagi proses demokrasi kita. Sirekap berbeda jauh apa yang sudah
dikonsolidasikan dan dikonsultasikan kepada Komisi 2. Oh, Jauh sekali. tidak. Padahal anggaran cukup besar sekali loh. Berapa? Yang dikeluarkan. Ya nanti dicari aja berapa. Oke. Yang jelas cukup besar sekali. Cukup besar untuk Sirekap dan hasilnya tidak memuaskan. Sangat tidak memuaskan. Oke, baik Bang Nusron. Ini ada permintaan audit forensik terhadap Sirekap. Anda respon gimana? Pertama begini ya, kita dudukkan persoalan ini secara fair dan proporsional. Sirekap itu kan ibaratnya kayak quick count versi KPU. Quick count versi KPU, oke. Tetapi kalau quick count pakai sampel, kalau ini pakai semua, pakai persentase. Kan gitu. Mau diaudit forensik ya silahkan. Silahkan, oke. Karena itu juga tidak berdampak terhadap Penghitungan suara, karena perhitungan suara yang dipakai adalah berbasis manual dan sifatnya berjenjang. Sehingga Sirekap itu tidak ada kekuatan hukumnya. Itu hanya sebagai alat KPU untuk memberikan informasi kepada publik secara cepat, tetapi di situ sudah ada disclose informasi bahwa informasi ini tidak bisa dipakai untuk kepentingan pengambilan keputusan. Karena sifatnya adalah, sekali lagi tadi itu adalah quick count versi KPU. Quick count versi KPU. Ya. Nah, kalau kemudian dikatakan itu menurut bagian dari proses masalah dalam demokrasi, saya kira itu berlebihan kalau hanya basisnya masalah Sirekap. Karena Sirekap ini kan sesuatu yang memang tidak dipakai di dalam proses untuk konsideran pengambilan keputusan. Kalau tuduhan kecurangan? Di mana tuduhan kecurangan di mana? Yang tadi soal netralitas, mobilisasi, intimidasi. Jadi begini Pak ya, di Indonesia itu ada 823.000 TPS. Kalau kita bicara masalah kecurangan, yang namanya pemilu secara sempurna tanpa ada masalah satupun, nggak mungkin. Saya kira itu nggak mungkin. Tapi kalau kita bicara tentang masalah persentase, saya kira dari tahun ke tahun itu problemnya, masalahnya relatif menurun dan cenderung kecil. Sehingga kalau menurut data statistik pun, itu justru statistik itu tidak akan berpengaruh apa-apa karena sangat kecil sekali statistiknya. Nah, kita kan terbiasa membaca arus data. Dari aspek data-data itu tidak bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa case kecil itu dibuat sebagai satu hal yang sifatnya generalisasi. Meskipun satu suara pun dalam pemilu ini adalah mengandung impact hak konstitusional orang, itu kita hormati. Tapi saya kira, saya melihat masyarakat pada tanggal 14 Februari itu sangat happy untuk merayakan pesta demokrasi. Pagi-pagi sudah banyak yang mandi. Hujan-hujan. Pakai payung, dandan, berbondong-bondong ke TPS dengan semangat tinggi. Tidak ada mobilisasi yang tadi disebut tadi itu, malah di beberapa daerah seperti daerah kami ada 9 desa yang terpaksa ngungsi karena banjir, itu sedih. Karena nggak bisa ikut memilih, nggak bisa nyoblos gitu. Jadi saya kira kalau mengatakan demokrasi hari ini ada masalah, saya kira ya berlebihan. Oke, baik. Adi Prayitno ini gimana nih? Sirekap yang tidak punya hanya tadi quick count versi KPU, tapi mau menimbulkan kegaduhan, ditarik kepada demokrasi yang backsliding. Gimana Adi lihat? Ya, saya kira memang secara prinsip, saya dari dulu selalu mengatakan karena Sirekap ini bukan hasil resmi, hitung dari KPU mestinya dihentikan dan di stop lah. Apapun judulnya, karena ini kan mendelegitimasi tingkat kepercayaan publik terhadap tahapan dan semua proses yang ada. Mestinya di tengah kekisruhan ini, KPU mengatakan Sirekap stop. Nggak ada alasannya untuk dilanjutkan. Oke, kalau penyelenggaraannya gimana, Di? Kenapa? Sistem penyelenggaraan pemilu secara umumnya.
Ya nggak apa-apa, ini sudah terjandung menjadi problematik. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana hitung manual yang dilakukan secara bertahap itu dipublish. Secara terbuka tentu saja. Kalau ujung-ujungnya hanya untuk mengidentifikasi siapa yang kuat, siapa yang lemah, dan siapa yang menang, cukup pakai quick count, lembaga-lembaga survei termasuk Litbang Kompas itu cukup kredibel. Dan itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Secara prinsip saya ingin katakan, kenapa ada quick count? Di negara-negara demokrasi, itu sebenarnya untuk menginvestigasi supaya tak ada kecurangan-kecurangan apapun. Sepanjang proses penghitungan suara, dari TPS kemudian pada endingnya di KPU. Oleh karena itu bagi saya, teman-teman KPU mestinya harus diselesaikan. Ini Sirekap bukan hasil resmi dan tak lagi dilanjutkan. Nggak lagi dilanjutkan, oke. Tak Tapi dilanjutkan. Untuk apa dilanjutkan kalau ini nggak valid? Soal tudingan kecurangan yang dilempar oleh Bang Sukur. Itu Bawaslu yang mengatakan, bukan saya. Ya, Bawaslu mengutip Bawaslu tadi. Anda lihatnya apa memang ada potensi kecurangan-kecurangan? Nah, kecurangan memang sering kita dengar dalam berbagai kasus ya, hampir di berbagai tempat. Cuman problemnya orang hanya bicara tentang kecurangan. Saya termasuk yang punya kepentingan untuk mengidentifikasi model-model kecurangan yang ada. Soal mobilisasi aparatus kekuasaan politik misalnya. Soal intimidasi dan seterusnya. Ini problem terbesar kita sejak pemilu 2004 sampai 2019 yang lalu. Tak ada yang mau menginvestigasi ini secara tuntas, Bang. Oh, hanya rame di media aja ya? Hanya ada di media, selesai di medsos, ini selesai di grup-grup WA, dan hanya selesai di kalangan tim sukses. Tentu kita berharap betul paslon 3 dan 1 ini menunjukkan kepada kita, biar kita kawal juga. Karena ini bagian dari proses demokratisasi dan pendewasaan secara publik. Tunjukkan siapa kira-kira yang melakukan kecurangan ini setuntas-tuntasnya. Saya selalu menganalogikan, bicara tentang kecurangan dalam pemilu, ini ibarat kita bicara tentang hantu. Ya, hantu itu tak ada barangnya, tapi diyakini keadaannya. Ini yang terjadi pada kita. 2019 yang lalu, saya kira ada kecurangan yang cukup luar biasa di Malaysia, tapi tidak bisa dibuktikan. Ini yang rumit di Indonesia. Banyak kejadian-kejadian yang terindikasi sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu, ada tindak pidana pemilu, di situ ada kecurangan. Tapi sayangnya ini tidak pernah bisa diungkap seungkap-ungkapnya. Tidak pernah bisa diungkap, itu problem politik di Indonesia ya. Jadi problemnya adalah di tengah berbagai narasi-narasi soal kecurangan, apakah betul kemudian ada upaya-upaya untuk meredam gerakan-gerakan soal kecurangan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. Pasangan Masih bersama saya Budiman Tanterjo di Satu Meja di Forum. Romah Hurmusi, PDIP sudah menggaungkan hak angket. P3 tertarik? Tidak, ini persoalannya adalah meluruskan arah demokrasi kita yang bengkok karena penggunaan politisasi bansos secara brutal. Saya katakan brutal karena contoh misalnya hari ini hampir semua caleg itu menebar amplop seperti puisinya Gusmus Negeri Amplop itu untuk membeli suara. Tetapi gegara bansos pemilih ideologis itu tidak ada lagi. Karena apa? Bayangkan Rp600.000 3 bulan bansos dicairkan sebelum pemilu. Akibatnya kemudian pemilih itu melihat ini betul-betul pesta demokrasi yang mereka anggap ini pencari kerja para caleg ini. Akhirnya apa? Rusaklah demokrasi kita menjadi demokrasi berbayar hanya dalam satu malam. Inilah kerusakan yang saya jujur tidak bisa membayangkan kapan pulih lagi. Nah, salah satu yang dilakukan untuk melakukan pemulihan ini adalah membuktikan apa yang tadi disampaikan Mas Adi, ini bukan hanya sekedar hantu yang kita dengar namanya tapi tidak pernah terwujud adanya. Ini harus dibuktikan untuk membypass semua persoalan hukum yang seringkali mentok. Dengan cara apa? Dengan interpelasi atau angket. Oke, Anda setuju di situ? Ya tentu ini kita kaji, karena kan untuk bisa berjalan dan mencapai pada satu kesimpulan harus fraksi mayoritas. Paslon 01, paslon 03 yang partai-partainya di situ mencapai 56% ini apakah bisa memiliki kesepahaman untuk melanjutkan ini atau tidak. Tetapi P3 masih mengkaji secara sama dan menunggu. Oke, kalau PKS mengkaji atau sudah memutuskan? Ya tentu kami melihat berbagai persoalan sebelum, ketika dan pasca pemilu ini. Opsi-opsi itu kami kaji. Jadi kami dalami, dan opsi hak angket itu memang adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR RI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran terhadap undang-undang yang bersifat strategis, masif, dan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Fenomena pemilu 2024 kita sebut pemilu yang
banyak dikatakan amburadul, persoalan di mana-mana. Yang tadi oleh Mas Nusron dikatakan ya masalahnya kecil. Padahal saya harus katakan ini salah satu pemilu yang menurut sebagian di antara kita, dan kita melihat ini termasuk pemilu yang mungkin persoalannya terbanyak saat ini. Kami di PKS biasanya setelah pemilu 1-2 hari itu kami bisa mengumpulkan C1 secara keseluruhan. Tapi saat ini sangat sulit sekali. Karena nggak ada saksi kali. Kami memiliki hampir di semua TPS saksi, sebagaimana setiap pemilu. Saksinya pulang. Tetapi itu menjadi persoalan sampai saat ini. Kenapa? Karena ada upaya untuk menahan C1 itu. Hanya mendapatkan 1, DPRD saja, DPR ini tidak dapat. Atau misalnya hanya Pilpresnya tidak dapat. Yang kedua adalah money politik yang luar biasa. Saya sampai teman saya di lembaga survei, pengamat, saya kaget. Beliau ada salah satu konsultan politik juga, tetapi harus mengatakan, Kang Pipin, ini money politiknya sangat jor-joran. Kenapa? Biasanya dulu money politik itu hanya untuk pileg. Tetapi ada dugaan money politiknya adalah untuk juga kepentingan Pilpres. Itulah yang seharusnya kita dalami. Sebelum dari itu, saya sepakat bahwa ada bansos yang begitu jor-joran yang kita rasakan. Dan itu sangat luar biasa. Harusnya 3 bulan diserahkan, tetapi hanya 1 bulan. Nilainya fantastis 496 triliun. Dahsyat sekali sebelum pemilu digelontorkan. Siapapun capres kalau didukung oleh kekuatan negara, menggunakan dana negara, program negara, maka bisa dikatakan bahwa siapapun bisa menang. Siapapun bisa menang dengan... Dan untuk itu saya kira kami mengkaji dengan seksama hak angket itu. Ya, apakah nanti kita akan mendukung atau tidak, kita akan melihat keseriusan juga. Kami PKS ini partai oposisi, sudah hampir 10 tahun yang lalu. Kami juga sudah terbiasa mengusulkan hak angket terkait dengan berbagai hal persoalan bangsa ini. Tetapi saat ini ketika ada kawan kami dari PDIP, P3, kemudian PKB dan Nasdem melihat ada persoalan, ada kesamaan, maka memang kita nanti harus duduk bareng. Duduk bareng. Seperti apa nanti, siapa subjek yang akan dituju, apa persoalannya, karena hak angket ini memang di luar dari proses pemilu. Proses pemilu ada Bawaslu, DKPP, dan kemudian ada MK. Tetapi memang proses ini memang di luar dugaan, karena memang pemilunya juga di luar biasa, istimewa bagi kita. Kenapa? Tadi, karena politisasi bansosnya yang sangat luar biasa. Baik. Makanya nanti kita harus duduk bersama, duduk bareng, kemudian nanti memang kalau hak angket itu bisa digulirkan, maka kita bisa memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan kemudian berbagai pihak, apakah ini sudah benar atau tidak. Baik. Oke, Mas Riyadi, ini Gerindra melihat gimana? Apa wacana yang dihembuskan oleh PDIP untuk hak angket, tapi PKS juga masih mengkaji dulu. Kalau Gerindra ini apa? Meningkatkan bargaining power atau gimana? Saya melihatnya bahwa permasalahan hak angket ini harus dipisahkan dengan permasalahan program pemerintah dan pelaksanaan pemilu pada saat ini. Kalau pelaksanaan pemilu pada saat ini dikait-kaitkan dengan permasalahan program pemerintah dan politik yang ada, ini kan suatu hal yang berbeda. Karena permasalahannya inilah permasalahan bagaimana pemilihan presiden. Kemudian kalau ini dikaitkan dengan angket. Kalau kami melihatnya di sini bahwa kalau teman-teman di sini mengatakan ada kecurangan mengenai masalah pemilu, ini kan jelas mengenai bahasa kecurangan yang ada itu seperti apa kecurangannya, siapa yang curang. Karena jangan-jangan berbuat curang tapi teriak curang juga. Dan itu kan kita temui beberapa kasus, justru kami mendapatkan laporan banyak sekali kasus-kasus yang justru kami yang merupakan korban kecurangan. Nah, kalau ini dikaitkan dengan masalah bansos, itu menjadi suatu angket, kita harus melihat bahwa bansos ini kan program pemerintah yang sudah disetujui antara DPR dan pemerintah. Ya, ini artinya clear bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat. Tidak ada kaitan dengan permasalahan pemilu. Bagaimanapun juga bahwa sekarang ini kalau ini dikaitkan kembali seakan-akan ini menjadi permasalahan untuk pemilu. Nah, ini apakah memang tidak boleh kalau masyarakat kita yang memang membutuhkan saat ini itu diberikan bansos, dibantu? Nah, ini kan suatu pertanyaan yang kita ini harus melihatnya secara jangan kita melihat bahwa permasalahan ini adalah permasalahan kecurangan pemilu yang dihembuskan oleh semua pihak. Kemudian di satu pihak bahwa ini dikaitkan lagi dengan program pemerintah yang jelas-jelas untuk kepentingan masyarakat. Sesuatu yang terpisah ya sebenarnya. Itu suatu hal yang terpisah. Jadi kan nggak bisa kita kaitkan
angket ini terus kemudian disambung-sambungkan kan tidak bisa seperti itu. Oke, baik Mas Biadi. Saya tanya ke Mas Sukidi. Mas Sukidi ini kan banyak tudingan-tudingan soal kecurangan, paslon 01, 03, PDIP akan menggemakan hak angket gitu. Kalau menurut Anda sebagai cendekiawan, ini gimana ya menyelesaikan sengkarut pada satu sisi tadi kecurangan itu bak hantu gitu, ribut di media tapi nggak pernah ketahuan dan nggak pernah dibuktikan. Kalau menurut Anda apa yang terjadi dari hiruk pikuk ini sebetulnya? Sebenarnya yang terjadi adalah demokrasi bisa mati di tangan pemimpin. Demokrasi bisa mati di tangan pemimpin, maksudnya gimana tuh? Ya, maksudnya adalah demokrasi justru dibunuh oleh pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan melalui instrumen demokrasi, tapi ketika dia berada di kekuasaan akhirnya membunuh demokrasi. Itu bukan kata saya, itu kata Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dari Harvard. Saya melihat bahwa pembunuhan demokrasi ini berlangsung secara panjang. Pertama melalui instrumen bagaimana oposisi ini dibungkam dan seluruh kekuatan ditarik pada kekuasaan. Itu pertama. Yang kedua, negara mengalami transformasi yang begitu personal. Sehingga republik mestinya dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai spirit republik, tapi bertindak, he behave like king actually. Dia bertindak layaknya seorang raja di satu republik. Padahal republik itu justru menuntut pemimpin untuk melayani kepentingan bersama. Yang terjadi adalah republik ditelikung menjadi satu monarki yang melayani kepentingan satu orang, satu keluarga, dan satu golongan. Itu kedua. Yang ketiga adalah ingat ketika Bung Hatta ingin mendirikan satu republik demokratis. Dia sadar betul bahwa mungkin satu di antara sedikit ibu dan bapak pendiri bangsa bahwa republik ini harus disandarkan pada hukum. Karena Hatta tidak mau memberikan kekuasaan pada negara. Negara kekuasaan itu bahaya, layaknya bahayanya penguasa kolonial yang brutal terhadap warganya. Karena itu Hatta mungkin satu di antara sedikit para pendiri bangsa yang menyadari bahwa jikalau republik demokratis tidak disandarkan pada hukum, maka yang terjadi adalah tirani kekuasaan. Dan itulah yang kita saksikan hari-hari ini. Hari-hari ini? Iya. Tirani kekuasaan, kata James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, adalah konsentrasi kekuasaan pada satu orang. Itu definisi terbaik tapi tentang tirani. Tapi rakyat memilih kan? Rakyat memilih, tetapi pilihan itu terjadi ketika sebenarnya prosesnya telah mengalami cacat dan kecurangan itu. Karena itu pada tirani kekuasaan ini kita memperoleh bagaimana seorang pemimpin itu justru naik kekuasaan atas nama rakyat, tetapi akhirnya berakhir sebagai seorang tiran. Dan itulah yang terjadi. Kasus bansos yang Anda sebutkan itu adalah contoh telanjang bagaimana tiran populis yang telah terjadi di Jerman. Ingat, Hitler itu naik sebagai pemimpin dengan menggunakan instrumen demokrasi, tapi dia menguasai pikiran rakyat. 86% rakyatnya melalui propaganda, melalui film, melalui cerita yang akhirnya dia membunuh demokrasi. Anda bisa bayangkan bagaimana demokrasi di Jerman yang mengantarkan Hitler pada puncak kekuasaan akhirnya jatuh kepada fasisme. Dan itulah yang terjadi dengan bansos. Bansos itu buat saya adalah bagian dari teknofasisme. Bagaimana pemimpin membaca pikiran rakyat dan melihat rakyat yang kelaparan akibat pandemi, akibat situasi yang tidak kondusif bagi kesejahteraan rakyat, akhirnya membungkam pikiran rakyat melalui bansos. Jadi itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Tidak sesimpel ya. Saya mau nyusul Mas, soal bansos ini. Karena begini, kalau tadi mengatakan bansos tidak selalu berkaitan dengan pemilu, di lapangan kita mendapatkan temuan-temuan misalnya ketua-ketua RT menyampaikan kepada para penerima bansos, kalau kamu tidak pilih paslon tertentu, bansos kamu tidak akan dilanjutkan. Ini kan jelas sangat berkaitan. Jelas berkaitan. Kalau memang tidak berkaitan, kenapa harus diturunkan 3 bulan di depan? Kita tahu persis 200.000 per bulan untuk masyarakat kita yang 70% itu pendapatannya 2 juta ke bawah. Tiba-tiba digelontor 200.000 kali 3, 600.000 hanya sesaat sebelum pemilu. Betapa kemudian akhirnya rakyat kita, mohon maaf, yang jumlahnya 21,5 juta keluarga penerima manfaat bansos itu akan melihat kemudian, oh ternyata pemilu ini soal uang. Karena kemudian kami digelontor uang dan kemudian apa yang menjadi efek asosiatif dari itu?
bahwa ini diturunkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu kan diselebrasi, diglorifikasi. Bahkan oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab di bidang itu, misalnya Pak Zul, misalnya Menteri Menko Perekonomian, misalnya kemudian Menko PMK yang mengatakan ini kalau tidak ada tanda tangan Pak Jokowi, betul sudah disetujui di DPR, tapi kalau tidak ada tanda tangan Pak Jokowi ini nggak akan turun. Nah, sekarang tahu kan siapa yang maju jadi calon wakil presiden? Nah, ini hal-hal yang saya kira perlu diluruskan. Saya ingin tanya pada Bang Sukur, tadi kan masih ada Bang Pipin juga mengatakan, serius nggak sih mengajukan hak angket atau hanya sekedar bluffing di media, ribut di media gitu kan. Lalu implikasi politiknya seperti apa dan sebenarnya apa tujuan untuk menggolkan hak angket itu seperti apa, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Bang Sukur Nababan, angket sudah dinyatakan di media, lalu aksi politik apa yang mau dikerjakan? Ya, sekarang ini kan kita tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sudah membentuk tim hukum. Ya, yang diketuai oleh Bang Todung. Ya. Tim ini akan mengumpulkan, menyelidiki dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan-kebijakan yang membuat demokrasi kita seperti ini dengan langkah-langkah presiden. Nah, tentu dari hasil kajian tim itulah nanti kita akan membangun atau merencanakan apa yang harus kita lakukan ke depan. Oh, jadi angketnya belum final juga? Bansos itu kan bahagian kecil dari sistem. Bansos itu, ya saya juga bingung ya. Dulu kan Pak Jokowi tidak ada jejak digitalnya, tidak suka dengan bansos ya. Kami juga tidak masalah dengan bansos. Yang jadi masalah adalah pada mendekati pemilu, bansos diluncurkan jor-joran. Itu kan bukan crash program. Kecuali rakyat kita udah mau mati, ada bencana, terjadi bencana, itu bisa dilakukan. Ini kan tidak. Nah, kenapa tidak setelah pemilu saja? Kan itu yang kita duga. Tetapi bukan hanya itu saja. Tadi temuan-temuan dari Bawaslu tadi yang saya sampaikan di awal pembicaraan, berapa ribu TPS ya. Nah, itu tidak apa yang saya mau sampaikan, tetapi itu adalah temuan daripada Bawaslu. Nanti kita melakukan pengecekan semuanya. Ya, tapi Bang, pertanyaan adalah yang mau diangket apanya sebetulnya? Nah, tadi seperti yang saya katakan, ini kan korelasi antara Presiden Jokowi terhadap persoalan-persoalan pemilu yang sekarang. Nah, nanti sampai kita mendapatkan kesimpulan, keyakinan, ya baru kita nanti akan membahas lebih lanjut lagi. Oh, belum jelas juga sebetulnya? Ya, ini kan belum final semua ini. Belum final juga, tergantung negosiasi? Tidak ada negosiasi. Oh, nggak ada tidak negosiasi? akan pernah negosiasi untuk apapun. Artinya, ya kita ingat prosesnya ya. Bagaimana ketua umum saya tidak pernah negosiasi dalam hal apapun. Tentang kecintaan, tentang demokrasi tidak ada negosiasi. Tidak ada. Oke, baik. Bung Saiful Huda, ini ramai sekali PDIP termasuk Mas Ganjar untuk meneriakan soal angket. Tiba-tiba Pak Surya Paloh kemudian bertemu dengan Jokowi gitu loh. Dan ada dugaan ini bagian dari negosiasi atau menggembosi angket-angketan. Perlawanan yang dikerjakan. Gimana Anda lihat? Itu betul atau apa sebenarnya? Atau makan malam aja? Ya itu persepsi kan. Oh, persepsi. Saya kira persepsi publik, dan yang menarik, yang jelas pertemuan itu dipublikasi oleh istana. Biasanya kalau pertemuan yang serius itu kan nggak dipublikasi. Artinya ini atraksi politik saya kira. Atraksi politik untuk apa? Ya bisa ditanya ke istana untuk apa kepentingannya. Tapi kami di tim pasangan Amin masih komit untuk menghormati suara rakyat dengan cara ini fase rekapitulasi, kita akan kawal semua persoalan yang sedang terjadi pra TPS dan ada di TPS sedang kami mitigasi. Dan poin pentingnya kami menemukan banyak persoalan yang tadi juga disampaikan oleh teman-teman pasangan 03. Jadi pada konteks itu saya kira yang paling relevan kita omongin, saya setuju, ini ada problem fase pemilu di mana penghitungan belum selesai, kita tuntaskan. Bahwa ada tiga opsi, saya kira kita hormati ya. Jadi ketika ada kecurangan, opsi hukum kita akan menempuh proses itu di MK. Pada konteks fase sebelum pra TPS atau sebelum pencoblosan TPS ada fase politik. Kita hormati. Salah satu tawaran dari Mas Ganjar misalnya akan mendorong hak angket. Kita tunggu untuk dituntaskan oleh teman-teman fraksi PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR hari ini dan bahkan ketuanya dari fraksi PDIP.
kita tunggu, kita apresiasi itu sebagai langkah untuk Oke, jadi semuanya masih menunggu ya apa yang mau dikerjakan ya. Tidak hanya ramai kemudian di media kemudian selesai. Mas Wiyadi, kalau 2019 itu kan juga perlawanan dari Pak Prabowo dan timnya kan kencang banget itu. Kencang, keras sekali melawan seperti itu, kemudian berakhir ketika kemudian Pak Jokowi kemudian juga merekrut Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, mengakomodasi. Nah, apakah sekarang pola serupa juga akan dilakukan Gerindra terhadap PDI Perjuangan dan sebenarnya kemudian diajak juga dalam pemerintahan? Ya, Pak Prabowo dalam pidato pada saat setelah Quick Count, kemenangan Quick Count kan mengatakan bahwa ingin mengajak semua elemen bangsa, semua putra bangsa terbaik untuk membangun negeri ini. Artinya kan rekonsiliasi ini adalah sesuatu hal yang bisa dilanjutkan, yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada saat 2019. Artinya ini terbuka untuk semuanya untuk melakukan membangun negara ini, ya kan, untuk kesejahteraan rakyat. Itu selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga selalu mempunyai prinsip bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Oke, artinya gini Mas Wiyadi, apakah kemudian Pak Prabowo nanti setelah 20 Oktober dilantik jadi presiden, misalnya akan merekrut Mas Anies sebagai menteri, Mas Ganjar sebagai menteri gitu? Itu masih belum kita diskusikan, karena ini kan masih menunggu real count ya. Jadi nanti apapun yang terjadi bahwa kami ini dengan Mas Nusron sebagai koalisi dengan teman-teman yang lain, ini kan kita mempunyai visi misi yang sudah jelas. Nah, tentunya visi misi ini adalah visi misi daripada pemerintahan Pak Prabowo. Tentunya bergabungnya rekonsiliasi ini tentunya tidak merubah daripada visi misi daripada Pak Prabowo. Karena kan ada yang tetap mengusung perubahan. Nah, ini kan tidak mungkin kalau visi misi kita kemudian menjadi visi misi perubahan, kan tidak mungkin ini. Berubah tidak korupsi lah. Nah, itu kan perubahan lah itu kalau itu beda lagi. Tapi ini sudah jelas bahwa kemauan Pak Prabowo adalah bagaimana kita membangun negara ini bersama-sama. Bersama-sama. Baik, Mas Adi Prayitno, ini pertemuan Pak Jokowi Presiden dengan Bang Surya yang tadi Bung Huda mengatakan dipublikasikan oleh Istana, gimana ada baca manuver terakhir ini? Ya secara prinsip politik kita memang cair sejak awal ya. Bahkan saya selalu mengatakan jangan-jangan ini bagian dari paslon nomor 1 menyatakan sudah mengamini kemenangan versi Quick Count. Menyerah, lempar handuk dan seterusnya. Belum. Karena pengakuan dari PKS dan PKB tak tahu kalau ada pertemuan Surya Paloh dan Pak Jokowi, taunya hanya dari media. Itu artinya Pak Surya Paloh tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dikontrol oleh 2 partai teman koalisinya. Oleh karena itu yang ingin saya katakan adalah Pak Surya Paloh ini berpikir secara realistis. Bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan secara politik, 1, sulit untuk dibuktikan. Sekalipun misalnya ada PSU, pemungutan suara ulang di tempat-tempat yang dinilai ada indikasi kecurangan, itu tidak bisa membatalkan apalagi mengalahkan suara milik paslon nomor 2 misalnya, yang disparitasnya ini cukup jauh dibandingkan dengan yang lain. Anda sepakat dengan sinyalemen bahwa Presiden Jokowi mengundang Surya Paloh atau diundang untuk menggembosi perlawanan dari kubu 01 dan 03? Bagi saya ini pertemuan 2 sahabat yang malu-malu tapi mau, Bang. Malu-malu tapi mau? Malu-malu tapi mau. Pak Jokowi melalui pihak istana membantah seakan-akan istana yang mengundang. Pada saat yang bersamaan kawan-kawan Nasdem mengatakan sekedar diundang makan malam. Udahlah, kalau tak ada saling cocok, tak ada komunikasi, tak ada kepentingan bersama, nggak mungkin itu ada makan malam. Udah nggak perlu malu-malu. Nah, satu hal yang saya katakan. Saya selalu mengatakan, Bang Wiyadi, Bang Nusron, saya selalu tegaskan, jangan pernah ajak yang kalah dalam Pilpres menjadi bagian dari koalisi. Jangan pernah ajak. Jangan pernah ajak. Biar Pilpres yang itu ada maknanya. Biar Pilpres ada maknanya. Problemnya Bang, orang bikin Pilpres ada 1, 2, dan 3, ujung-ujungnya hanya ingin kotel efek. Mereka nggak pernah jera, sekalipun kalah Pilpres, nanti akan diajak juga. Oleh karena itu, rakyat juga yang jadi korban. Mereka terbelah, mereka berkorban. At the end of the day-nya, setelah Pilpres usai, mereka berangkulan, rakyat tetap terbelah. Makanya Bang Wiyadi, Bang Nusron, sekalipun ingin terlihat sebagai negarawan, tak perlu merangkul pihak-pihak yang kalah. Perlu merangkul biarkan mereka itu berjalan di tempat yang sunyi, menikmati pilihan politiknya. Oke, sebentar. Nusron, ini kan biasa politik akomodasi gitu kan. Tapi kalau diakomodasi kan jumlah kabinet juga sedikit terbatas ya. Kalau semuanya mau diakomodasi, AHY sekarang udah masuk gitu kan. Nanti akan gimana tuh politik akomodasi? Nggak dapat. Pak Nusron nggak dapat kata Bang Sukur tadi. Gimana Bang Nusron? Pertama begini ya.
Sebelum sampai ke sana, saya ingin menggunakan hak saya untuk menyampaikan klarifikasi beberapa hal. Ya. Pertama tadi menyebut bansos. Bansos. Ada 495 triliun dikucurkan untuk kepentingan pemilu. Wah, itu logika yang sangat sesat dan menyesatkan. Kalau dalam bahasanya Pak Sukidi itu dolu wa dolu. Sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena bansos 495 triliun itu angka dana bantuan sosial untuk kepentingan subsidi selama setahun. Yang di dalamnya ada subsidi BBM, ada subsidi listrik. Kecuali kalau Pak Romi sama Pak Pipin nggak setuju ada subsidi BBM sama subsidi listrik. Dampaknya nanti BBM naik sama listrik naik. Kalau itu dikatakan takut ada kaitan sama pemilu. Karena saya yakin ada pemilu, nggak ada pemilu ya memang ada subsidi BBM dan subsidi listrik. Oke. Jangan ditarik-tarik ke sana. Kemudian ada subsidi pupuk. Yang para petani justru mengatakan harus ditambah. Karena total kebutuhan pupuk kita yang harus disubsidi berdasarkan dengan luas area lahan harusnya itu adalah 14,5 juta ton. Tapi yang mendapatkan alokasi subsidi hanya sebanyak 9 juta ton. Masih ada lag sekitar 5,5 juta ton. Ya kalau itu ada pemilu, nggak ada pemilu ya memang ada itu. Kecuali kalau Pak Pipin sama Pak Romi mengatakan tidak perlu ada subsidi pupuk, nggak apa-apa. Dampaknya nanti pupuknya naik. Nggak apa-apa. Tapi itu umumkan dulu sikap politiknya pidato sana di depan DPR bahwa P3, PKS menolak subsidi pupuk. Jangan hanya mereka-reka. Supaya fair. Nah itu yang kemudian ada subsidi PKH yang penerima KPM-nya itu ada sekitar 10 juta. KPM keluarga penerima manfaat PKH umumkan aja. Menolak karena ada pemilu nggak ada pemilu juga ada PKH sebetulnya itu. Jadi kalau kemudian orang mengatakan ada politisasi apalagi kemudian personifikasi terhadap bansos dan sebagainya itu orang yang tidak paham terhadap kondisi lapangan. Kenapa? Karena faktanya itu kekuasaan itu terstruktur dan tersebar. Bupati lebih banyak PDIP yang banyak jadi bupati dan gubernur. Kemudian kekuasaan tersebar yang menangani itu juga banyak hal dan sebagainya. Ini tidak numpuk pada satu orang dalam situasi hari ini. Jika kalau menggunakan istilahnya ada hak angket terhadap penggunaan bansos, saya malah paling setuju saya. Setuju saya. Kalau ada penggunaan bansos mau diangket, biar tahu semua publik. Oke. Ya kan? Siapa yang selama ini menikmati kenaikan subsidi BBM itu? Siapa yang menikmati subsidi pupuk? Siapa yang menikmati subsidi listrik? Rumahnya gede-gede pada menggunakan listrik BBM subsidi supaya ketahuan semua. Kalau ada soal kayak gitu, karena ini tidak ada kaitan relevansinya dengan masalah politik. Yang disoal ini kan hanya masalah satu, subsidi mitigasi resiko pangan akibat El Nino. Yang rame-rame dipersoalkan itu. Hanya case-nya berapa kecil subsidi resiko pangan itu, mitigasi resiko pangan itu. Yang itu siapa yang tahu? Bahwa ketika ada pemilu itu tiba-tiba ada El Nino. Penentuan jadwal pemilu ini sudah 2 tahun yang lalu oleh KPU. Dan waktu itu tidak ada rencana El Nino, namanya El Nino. Akibat El Nino ini semua orang tahu. Produksi gabah kita turun 1,2 juta ton. Akibat itu akhirnya impor. Nah kalau kemudian yang namanya subsidi mitigasi risiko pangan diberikan pada bulan Maret, bulan April. Ya telat yang sudah panen raya. Justru yang namanya, kita tahu nggak ada MT1, MT2, MT3. MT1 itu masa paling rawan. Karena MT3 karakter lahan kita itu non teknis. Semua produksi pada MT3 itu menurun. Pak Romi kan mantan ketua Komisi 4. Oke, baik. Tentunya paham soal ini. Oke, Romi, gimana? Sesat dan menyesatkan. Sebentar sebelum Pak Pin ya. Romi dulu ya. Itu penyederhanaan masalah. Nah, yang kedua ya. Sebentar, biar Romi dulu jawab satu-satu. Kenapa saya katakan penyederhanaan masalah? Sekarang itu yang bupati dan wali kotanya terbanyak itu partai presiden.
Karena Partai 271 dari 514 kabupaten kota dan 38 provinsi itu adalah PJ kepala daerah yang menunjuk presiden. Betul ada usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi dalam proses TPA, beberapa bahkan tanpa TPA, itu akhirnya yang memutuskan adalah presiden. Sehingga bisa dikatakan hari ini ketika presiden mengundang seluruh PJ, tidak bupati aktif loh, tidak wali kota dan gubernur aktif, PJ yang diundang dikumpulkan di Istana Bogor pada waktu itu. Dan kemudian presiden mengatakan kalau ada yang miring-miring, saya siap untuk sikat atau copot, begitu. Dan itu terjadi. Ada beberapa PJ yang baru seminggu diganti, ada yang 3 bulan diganti. Dan ini yang saya katakan, Seminggu konsentrasi diganti. kekuasaan. Ada beberapa. Nggak ada seminggu diganti. Ya. 3 bulan salah. Kalau 3 bulan iya, karena memang ketentuannya itu Pak, mohon maaf, ini lagi sesat menyesatkan. Enggak, artinya ya kan, bahwa kecuali kita tahu orang persis menentukan PJ itu bahwa dievaluasi per 3 bulan. proses Nggak ada penunjukan seminggu PJ itu ada kaitannya dengan persoalan politik. Karena itu yang terjadi. Bisa dibayangkan salah satu kabupaten di Banjarnegara di Jawa Tengah pada waktu itu ada PJ yang ditunjuk di situ, ketika diajak bertemu saja takut. Padahal ini audiensi resmi misalnya, karena dikhawatir untuk ini terkait dengan politik begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya katakan akan membuat misleading ketika kita menilai apa yang tadi disampaikan Pak Nusron. Yang kedua, betul 496 itu memang isinya bansos, bukan hanya sekedar apa yang digunakan untuk politisasi bansos. Tetapi politisasi bansos itu diambil bahagiannya dari situ. Dan ketika kita berbicara misalnya tanggal 12 Februari Presiden menerbitkan kepres penaikan gaji ASN. Kemudian biasanya dulu-dulu di setiap tahunnya itu, rapelan itu cair bulan April, dan itu menunggu SPT 31 Maret di mana negara biasanya punya uang. Ini tanggal 13 dicairkan, 1 hari sebelum pemilu. Sebegitu mendesakkah pencairan penaikan gaji ASN kita, sehingga harus dilakukan hanya dalam 1 hari setelah setelah Perpres diteken, dan kemudian dicairkan H-1 sebelum pemilu. Tentu sebagai politisi, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak akan pernah secara material bisa membuktikan. Itulah kenapa kemudian hak-hak politik melalui DPR RI yang bisa dilakukan. Kalau ditanya menunggu apa? Menunggu masa sidang DPR RI yang baru masuk tanggal 5 Maret nanti. Nggak kemudian besok kita duduk kemudian merumuskan. Formulasinya kan harus kita pastikan dulu arahnya kemana, subjeknya siapa, menteri-menteri mana yang akan dipanggil, pejabat-pejabat mana yang akan kita hadirkan, apakah pejabat pusat saja atau juga daerah, saksi-saksi mana yang kemudian kita lihat berkaitan dengan upaya politisasi bansos dan lain sebagainya. Tentu bukan hanya bansos, karena kita berbicara ranah dugaan kecurangan pemilu yang sudah diidentifikasi 19 masalah, diantaranya adalah intimidasi kepada penyelenggara, intimidasi kepada pemilih yang itu membelokkan pilihan masyarakat. Oke, baik. Bung Pipin, jadi tadi ada juga statement dari Bang Nusron bahwa ini sesat dan menyesatkan soal bansos itu, tapi argumen Anda setelah jeda berikut ini aja. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Pipin Sopian, juru bicara PKS. Tudingan bansos sebagai alat untuk membeli pemilih adalah, dan jumlahnya 490 adalah sesat dan menyesatkan. Gimana Anda merespon itu? Ya, itu memang cara untuk melawan atau cara menisbikan ya, bahwa menegasikan bahwa di realitasnya seperti itu, memang cara seperti itu yang harus disampaikan oleh Bang Nusron. Tetapi kita harus lihat ya bahwa setiap tahun bansos itu digelontorkan tidak di bulan Februari. Tidak di bulan Februari. Betul. Saya mengidentifikasi bansos itu di pertengahan atau di akhir tahun. Dan ini memang peristiwa yang tidak biasa. Ya, bansos, kenaikan tadi gaji PNS, dan di sisi lain kita harus menyadari bahwa konsentrasi calonnya salah satunya adalah anaknya presiden. Jadi disitulah kita melihat memang ada upaya politisasi bansos, program negara untuk memenangkan salah satu calon itu. Saya tidak bisa membayangkan suatu saat nanti juga gubernur juga mungkin nanti akan melakukan itu. Bupati juga mungkin akan melakukan itu. Kepala desa dan sebagainya. Menggunakan politisasi bansos, dana APBD untuk memenangkan dirinya dan keluarganya. Saya mengatakan ini bahaya. Virus nepotisme ini, yang sekarang kalau kita menutup mata terhadap fenomena ini, mungkin nanti suatu saat juga Bang Nusron menjadi korban ya. Saat ini saja merasa dimenangkan karena merasa satu kubu, tapi kalau misalnya tidak kubu yang sama, mungkin saat ini mohon maaf kawan Gerindra dulu, Pak Wisadi ya, saya kira dulu juga
kami satu kubu 2019 paling menentang politisasi bansos, kemudian sertifikasi dan sebagainya. Tapi saat ini karena merasakan manfaat, keuntungan dari program ini untuk mendukung calon presiden yang didukungnya, maka merasa menutup mata terhadap fenomena ini. Kejadian-kejadian aneh ini perlu diungkap. Salah satu alternatif yang ditawarkan oleh kawan PDIP sedang kami kaji. Apakah memang hak angket ini bisa kita gunakan? Kami dari PKS tentu akan mendengarkan bagaimana aspirasi rakyat. Apakah memang hak angket ini perlu digunakan atau tidak? Inilah yang kita ingin kaji secara mendalam dan kita diskusikan. Ketidakwajaran ini apakah dibiarkan? Atau memang kita buka seterang benderangnya. Proses mulai dari awal politisasi hukum, MK memberhentikan ketua MK yang merupakan pamannya Gibran, dan kemudian setelah itu DKPP juga memberikan teguran keras terhadap keputusan KPU yang meloloskan, dan kemudian bagaimana politisasi bansos yang kita rasakan bersama-sama. Ini adalah fenomena di luar dari dugaan kita. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan semua mekanisme itu membuka mata kita semuanya. Saya kira para penonton Kompas ini menyadari bahwa ini tidak biasa yang kita dapatkan. Ketidakbiasaan ini harus diungkap. Tidak biasa. Bung Saiful Huda ya. Ini kalau kita lihat fenomena tren yang terakhir, Pak AHY, Demokrat kemudian menjadi menteri. Saya ingin tanya, PKB akan tetap setia dalam jalur perubahan, dalam artian kemudian juga akan berada dalam luar kekuasaan, atau ingin tertarik juga pada kekuasaan? Satu hari yang lalu ketemuan ada Mas Anies dan Gus Imin menyampaikan konferensi pers secara terbuka, berdua menyampaikan bahwa kami ada di jalur jalan perubahan. Sampai kemarin? Sampai hari ini. Oh, hari ini. Masih jalan terus. Karena kita menyadari betul bahwa ada fase politik demokrasi kita, saya kira perlu kita rawat dengan kesadaran penuh. Dan ini untuk masa depan anak-anak kita, adik-adik kita, demokrasi kita harus kita rawat dengan cara yang lebih baik. Pemilu hari ini mengajari kita politik demokrasi tidak berjalan dengan baik. Baik. Bung Adi, jadi kalau lihat peta sampai sekarang, kira-kira bacaan Anda, siapa partai yang akan memilih jalur sunyi, berada di luar kekuasaan, atau semuanya akan tertarik dalam kekuasaan? Satu-satunya partai yang meyakinkan saya sampai malam ini untuk terus jadi oposisi di 2024 hanya PDIP. Hanya PDIP? Yang lain itu statement-statementnya bersayap, normatif, dan cenderung cari cantolan untuk bisa berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Kalau mau jujur sebenarnya, nyatakan dari pihak nomor 1, apapun yang terjadi di Pilpres, andai kalah PKS, PKB, Nasdem akan berada di luar oposisi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto 2014 yang lalu. Menyatakan di luar kekuasaan politik dan tidak menjadi bagian dari Jokowi. Begitupun di kubu nomor 2, belum ada statement-statement tegas dari P3. Oleh karena itu, sepanjang tak ada statement-statement tegas itu, saya tidak bisa meyakini bahwa 4 partai ini di luar PDIP, iman politiknya istiqomah berada di tempat yang sulit. Baik. Romi, silakan direspon dulu. Jadi tidak belum dipercaya bahwa Anda akan tetap berada di luar kekuasaan, akan masuk ke dalam. Ya itu asumsinya Mas Adi lah. Kalau saya kan secara terbuka menyampaikan di Instagram saya juga untuk menanyakan kepada follower atau non-follower apakah hak angket ini dilanjutkan atau tidak. Sampai berangkat tadi 49% menyatakan mendorong untuk dilanjutkan, 7% menyatakan bahkan gugat ke MK, jadi 58%, artinya mayoritas. Itu tentu menjadi salah satu ukuran kita. Tentu tidak hanya Instagram saya sendiri, karena tentu partai juga akan melakukan penyerapan. Yang kedua, sekarang ini yang justru kita pentingkan tentu dalam persoalan yang kita hadapi hari ini adalah struggling kita untuk parliamentary threshold. Meskipun beberapa lembaga survei menyatakan kita lolos, rekapitulasi real juga menyatakan kita lolos, tetapi kan kita konsentrasi, jujur saja hari ini yang seharusnya ketua umum duduk di sini, itu mewakilkan kepada saya karena terus melakukan pengawalan siaga 1 terhadap semua keluhan dari caleg-caleg kita di lapangan yang merasa suaranya hilang, suaranya dicuri, dan hari ini dengan begitu brutalnya pemilu, dan bisa saya katakan pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal dalam sejarah Indonesia. Paling brutal. Ya, karena apa? Karena kemudian pemilih berbasis ideologis itu bubar begitu saja, bubar jalan.
semua basis yang selama ini kita rawat dengan berbagai pendekatan yang semestinya merupakan pendekatan politik, itu kemudian dihantam oleh money politik yang luar biasa, bukan hanya pileg tapi juga pilpres, dan sekarang ini pemilu itu soal banyak-banyakan duit di lapangan. Banyak-banyakan duit. Dan itu menghancurkan demokrasi kita yang sudah diperjuangkan secara susah payah dengan keringat tetesan darah reformasi. Oke, baik. Kembali Bung PKS, Bung Pipin, akan berada di luar kekuasaan, menjadi oposisi dalam tanda petik karena di sistem ini nggak ada oposisi sebenarnya, berada di luar kekuasaan, atau tetap akan oke lah kalau tawarannya oke ya oke lah kita masuk gitu? Pemilunya belum selesai. Pilpres nunggu. belum selesai. Jadi Bang Adi terlalu cepat menyimpulkan bahwa pemilunya sudah selesai dan siapa pemenangnya. KPU belum mengumumkan. Jadi bagi kami saat ini memang fokusnya adalah mengawal suara rakyat di setiap tahapan. Makanya PKS saat ini lebih banyak tidak berpikir koalisi atau tidak. Saat ini kita kawal, memastikan tidak ada garong di tengah jalan yang mencuri suara rakyat itu. Itu yang pertama. Itu dulu ya. Yang kedua, kita kalau PKS sejak awal sudah 10 tahun kami oposisi. Hampir 10 tahun. Artinya masih sabar 10 tahun di oposisi gitu? Betul, tadi Bang Adi mengatakan bahwa Pak Prabowo misalnya di awal mau di luar pemerintahan, toh saat ini berada di dalam pemerintahan. Tapi siapa iman politik yang paling kuat saat ini? Kemudian sahabat kami Demokrat saat ini masuk dalam pemerintahan. Dan kami harus katakan ketika kami istiqomah melihat kenapa di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat. Sama-sama terhormat. Dan kami melihat bahwa nanti tentu domainnya musyawarah Majelis Syuro. 99 anggota Majelis Syuro akan memutuskan kemana arah politik PKS. Tergantung bagi Majelis kami Syuro. di dalam atau di luar sama-sama terhormat. Oke, Mas Ukidi, kalau tadi Pak Prabowo kan ketika berpidato kan akan merangkul semuanya, bekerja sama dengan semua kelompok masyarakat untuk membangun negeri. Nah kalau bagi Anda, apakah semua partai politik itu harus masuk dalam kekuasaan dan kemudian terjadi seperti sekarang atau gimana menurut pandangan kritis Anda? Memasukkan semua partai politik pada kekuasaan itu adalah pembunuhan demokrasi. Pembunuhan demokrasi? Iya. Karena itu kita harus berdiri tegak untuk menyelamatkan demokrasi kita. Pertama dengan cara bahwa mereka yang menang diberikan kesempatan untuk mengelola republik ini dan mereka yang kalah untuk berada di luar kekuasaan. Presiden terbaik telah diberikan oleh Ibu Megawati. Saya kira beliau bertindak sebagai seorang negarawan, berada di luar kekuasaan selama periode SBY dan akhirnya bisa memberikan kebijakan-kebijakan alternatif untuk kebaikan bersama. Itu pertama. Yang kedua, ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi adalah dengan menegakkan kembali supremasi hukum. Karena apa? Karena hukum seringkali dijadikan satu sandera untuk menekan pesaing politik, terutama mereka yang berada di luar kekuasaan, tapi juga sekaligus untuk menahan mereka yang di dalam kekuasaan. Politisi yang bermasalah ditahan menjadi tahanan politik dan mereka kehilangan kebebasan. Orang yang kehilangan kebebasan dan menggadaikan kebebasan untuk kepentingan kekuasaan adalah serendah-rendahnya manusia. Itu kedua. Yang ketiga, ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi adalah dengan kembali untuk menengok cita-cita republik yang diletakkan, diamanahkan oleh para pendiri republik. Ingat bahwa baik Bung Karno maupun Bung Hatta mengamanahkan bahwa republik ini didirikan untuk melayani kepentingan bersama, co-prosperity. Tapi apa yang terjadi setelah 78 tahun kita merdeka adalah ketimpangan yang begitu naik. Kita belajar dari peradaban Romawi yang jatuh dari peradaban dunia karena kata Machiavelli ketimpangan yang begitu naik. Ketimpangan di Romawi akhirnya berakhir dengan apa yang disebut dengan perang antara kaya dan miskin. Kesenjangan. Karena itu kita tidak ingin bahwa impian republik yang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama ini berakhir pada ketimpangan yang naik antara kaya dan miskin. Ketimpangan yang begitu tinggi itu berpotensi untuk membunuh kemanusiaan. Dan kemanusiaan kita dibunuh karena mayoritas rakyat kita tidak bisa menikmati kehidupan yang bergizi, kehidupan yang sehat, IQ yang begitu rendah, indeks human capital yang begitu rendah, mereka terbelakang, pendidikan yang tidak berkualitas, itu adalah efek dari ketimpangan yang tidak diatasi dengan baik. Oke, baik. Bung Sukur, ini pertanyaan saya, kekuasaan itu memang menggiurkan ya? Semua orang akan selalu tertarik masuk kekuasaan, tapi tadi diuji oleh Mas Adi, apakah PDIP sekarang berani berada di luar kekuasaan? Tapi jawaban Anda setelah jeda berikut ini.
Kalau bagi saya sih itu nggak masalah. Yang penting kan kita menginginkan yang terbaik buat rakyat kecil ini. Nyari duit susah. Terus minta dimudahkan lapangan kerja, dibuka gitu selebar-lebarnya. Sembako murah, itu aja. Kalau menurut saya kurang setuju. Biasanya kalau pada umumnya ya yang partai kalah tidak dipilih presiden biasanya koalisinya oposisi seperti PDI Perjuangan. Karena dari Prabowo-nya kan sekarang lagi unggul, sah-sah saja kalau misalnya dari koalisinya Anies itu gabung ke Prabowo. Kalau selama demi untuk kemajuan bangsa itu oke-oke saja. Emangnya untuk negara ini baik, nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Saya pribadi lebih setuju kalau jadi oposisi ya, karena supaya bisa ada kestabilan ya, baik itu presiden, supaya presiden juga ada yang mengkritik. Kalau misal semuanya jadi koalisi kan dikhawatirkan nanti nggak ada yang mengkritik presiden, terutama di DPR itu sendiri, jadi kebijakannya ada yang mengawasi. Oke, Bang Sukur Nababan, setelah lama berada di luar, di dalam, 2024 siap kembali berada di luar? Saya belum bisa menjawab itu ya, karena pemenangnya belum ada. Oh. Yang mengatakan sekarang ini sudah ada yang menang presiden kan nggak ada. Jadi kita masih fokus, tadi diskusi kita di awal adalah persoalan-persoalan di pemilu ini. Oh. Nah itu kita selesaikan dulu. Oh. Nah jadi kecuali sudah resmi dan kita akuin pemenangnya ya baru nanti kita bicara itu. Tapi apapun itu bagi kami kekuasaan itu bukan sebuah tujuan. Bukan sebuah tujuan? Bukan sebuah tujuan. Karena saya misalnya kepala daerah saya salah satu yang melakukan VM proper test sebelum kami setujui. Kekuasaan itu bukan sebuah tujuan. Tetapi tujuan itu adalah rakyat. Kekuasaan itu adalah alat untuk membangun rakyat. Jadi pada saat misalnya sudah berseberangan dengan ideologi-ideologi dan cara-cara PDI Perjuangan, pasti kami tidak mungkin berada di sistem yang dibangun tersebut. Nah, satu hal tadi bicara tentang pertemuan ya. Di istana kemarin antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, itu saya kesentak loh Pak. Bingung. Kok bingung orang ketemu kok bingung? Ya bingung saya. Pak Jokowi peserta pemilu enggak ya? Presiden. Yang peserta pemilu kan Pak Prabowo. Harusnya Pak Prabowo yang ketemu dengan orang-orang, bukan hanya bridging gitu loh. Nah, saya takutnya nanti ke depan seperti apa ini demokrasi kita lagi. Jadi saya kediam, harusnya kan sebagai seorang presiden penanggung jawab pemilu sudah tahu banyak masalah. Yang terakhir kan ini ada kelompoknya Pak Din Samsudin ya. Ya itu yang mengatakan ada 54 juta pemilih juga yang bermasalah ya. Ini dululah harus diselesaikan sebagai presiden. Jadi enggak usah cawe-cawe ketemu si A, si B, si C, si D sehingga ditentramkan rakyat dulu. Nah, karena bukan Pak Jokowi yang jadi presiden. Saya takutnya nanti gimana nih? Pak kan masih presiden. Jawab itu. Oke, Bung Wiyadi. Jadi kalau pidato Pak Prabowo itu memang niatnya memang mau mengajak semua partai politik ya? Secara ABC mengatakan seluruh putra bangsa terbaik. Oh, putra bangsa. Ya. Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Sukur. Jadi yang disampaikan Pak Prabowo memang tahu bahwa quick count bukan real count. Jadi memang yang disampaikan itu adalah itu terlalu dini kalau langsung mengatakan bahwa kenapa Pak Prabowo tidak bertemu dengan siapa. Justru kita ini menghargai. Kita menunggu real count yang pasti dulu, baru kita bicara mengenai masalah bagaimana pemerintahan ini dengan koalisi-koalisi yang akan bertambah. Tapi kita juga melihat ke flashback ke 2019, Pak Prabowo itu kalau kita melihat masuk ke pemerintahan Pak Jokowi 2019, itu dalam rangka rekonsiliasi. Kita melihat 2019 itu berbeda dengan 2024 sekarang. 2019 itu terjadi polarisasi yang demikian hebat di masyarakat. Antara kampret dan cebong. Nah ini bagaimana masyarakat terpecah ini? Apabila ini tidak diberikan suatu rekonsiliasi dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersatu, itu maka yang terjadi adalah tidak akan terjadi mengenai 5 tahun ini dengan situasi kita menghadapi COVID, kita menghadapi segala bencana yang kita dapat selesaikan dan ini rakyat ini bisa merasakan bagaimana 5 tahun ini kita ini hidup dengan tenang.
Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Pipin tadi mengatakan bahwa kami tidak kuat, bukan masalah kami tidak kuat. Kami justru memang melihat bahwa potensi yang terjadi ini akan terjadi polarisasi yang lebih tinggi lagi 2019. Nah, kalau sekarang terjadi bagaimana yang namanya Pak Prabowo ini sebagai quick count yang dinyatakan sebagai pemenang, ini sudah memberikan suatu awal daripada tujuan daripada pemerintahan ke depan itu adalah mengajak seluruh anak bangsa, untuk seluruh masuk. putra bangsa terbaik untuk membangun negara ini. Baik, Bung Nusron, kalau semua diajak masuk, jumlah menteri terbatas, ya mungkin wamen bisa ditambah lebih banyak. Golkar gimana dong? Ini kan pemenang pemilu kedua tuh nanti tuh. Kira-kira. Begini Mas ya, kalau dalam rangka untuk membangun bangsa ini, kita semua harus sadar tidak bisa sendirian. Karena bangsa ini bangsa besar, elemennya banyak, majemuk, memang harus merangkul semuanya harus kita ajak. Bagi yang bersedia untuk gabung. Catatannya itu ya, bagi yang bersedia ya? Ya dong, bagi yang bersedia. Karena orang pingin diundang untuk masuk ke rumah kan tentunya harus ikut tata krama dan aturan main yang ada di dalam rumah tersebut. Jangan sampai diundang masuk ke dalam rumah itu malah membuat dan menentukan tata aturan tersendiri. Kan pasti akan mengganggu isi rumah tangga di sana. Nah karena itu bagi kami siapapun yang ingin bergabung alhamdulillah. Tetapi bagi demokrasi itu tidak bagus kalau tidak ada check and balance. Karena itu tetap kami mengharapkan ada oposisi yang sehat. Ya kan, karena itu bagi teman-teman yang ingin di luar, kalau PDIP memilih di luar, ya monggo itu hak pilihannya. Kalau PKB bertahan ingin di jalan perubahan terus menerus sampai hari kiamat, ya monggo. Pilihannya, nggak apa-apa. Ya kan, kalau PKS ya monggo, nggak masalah. Itu pilihannya. Karena apa? Kita ingin meskipun kalau kita berdasarkan hitung-hitungan kasar hari ini, koalisi Indonesia Maju itu ini belum diputuskan oleh KPU ya, tapi berdasarkan report C1 kita simulasi itu kemungkinan plus minus kita mendapatkan 284 kursi. Itu ekuivalen dengan 48% jumlah anggota parlemen, anggota DPR dari 580. 580 sekarang. 90 ya. Nah, saya tidak takut meskipun itu lebih sedikit, itu nggak masalah sebetulnya. Ya kan kenapa? Karena di dalam undang-undang kita, konstitusi sistem kita kan presiden nggak bisa dijatuhkan oleh anggota DPR sepanjang tidak ada pelanggaran konstitusional dan tidak ada blessing dari Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Ini karena ini sistemnya bukan sistem parliamentarian gitu loh. Tetapi kalau memang ada baiknya kalau kita ingin sehat, memang idealnya adalah koalisi pemerintah itu harus lebih kuat daripada oposisi. Baik. Idealnya kayak gitu. Karena itu ya kita memang sedang melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. Semua termasuk dengan PDIP pun kita ada komunikasi politik. Ya kan, dengan P3 pun ada komunikasi politik, dengan PKS ada komunikasi politik, dengan PKB ada komunikasi politik, dengan Nasdem pun ada komunikasi politik, karena semangatnya adalah semangat untuk berjuang bersama-sama membangun bangsa ke depan. Oke, baik. Bung Pipin, kalau diundang, masuk? Yang pertama, saya harus katakan terlalu dini. Terlalu dini juga? Katakan siapa pemenangnya. Sampai KPU mengumumkan siapa yang menang dan kemudian nanti kita lihat proses di MK-nya seperti apa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya harus mengatakan bahwa komunikasi politik itu boleh sah saja, boleh siapapun. Tetapi tidak boleh kompromi terhadap praktek kecurangan dan pelanggaran yang terjadi sebelum, ketika, dan pasca pemilu. Itu sebetulnya harus kita ungkap. Jadi saya kira silahkan mau ketemu sama siapapun, silahkan. Tetapi kita harus pastikan siapapun yang melakukan kecurangan harus diganjar seadil-adilnya melalui berbagai mekanisme yang ada, baik melalui MK, Bawaslu, atau misalnya kalau terjadi hak angket yang dilakukan oleh DPR RI. Oke, baik. Bung Romi, tadi juga Bung Nusron mengatakan kalau sudah disepakat diundang, itu katakanlah PDIP nanti hasil real count-nya ini sama ya dengan quick count, diundang P3 akan juga masuk bergabung gitu?
Tahun ini P3 berusia 51 tahun. Oke. 26 tahun sejarah P3 itu oposisi. Oke. Artinya separuh dari usia P3 adalah oposan. Setelah reformasi kita bergabung, dan satu-satunya eksperimen yang belum pernah kita lakukan pasca reformasi adalah menjadi oposisi. Jadi itu juga menjadi alternatif yang saat ini kita pertimbangkan, dan itu nanti akan diputuskan oleh forum tertinggi partai setelah muktamar, yaitu Musyawarah Kerja Nasional, yang akan dilaksanakan tentu setelah proses penghitungan suara ini semuanya selesai. Yang kedua, kami saat ini memang fokus kepada proses pengawalan suara, karena itulah yang sekarang ini sedang kita lakukan. Untuk apa kita bicara oposisi atau koalisi kalau kemudian nanti pasca 1 Oktober kita tidak ada di sana. Jadi kita lebih fokus kepada itu, menyelamatkan suara rakyat itu yang menjadi penting hari ini. Kenapa? Karena saya tadi katakan pemilu yang begitu brutal hari ini, itu pertarungan bukan hanya dengan partai tertentu, dengan multiple skenario, multiple goal, di mana setiap orang yang hari ini melihat begitu gamblangnya pelanggaran itu ditoleransi oleh pengawas-pengawas pemilu, bahkan oknum pengawas pemilu justru menjadi pelanggarnya itu sendiri, itu kemudian semua orang menjadi merasa berhak untuk melakukan pelanggaran secara terbuka. Yang kedua, hari ini sebagian oknum penyelenggara pemilu, apakah itu di bawah KPU, apakah itu di bawah Bawaslu, bahkan justru menjadi aktor-aktor yang melakukan pelanggaran itu sendiri, menjadi penerus dari money politik yang seharusnya kita perangi. Kita berdasarkan disertasi Profesor Burhanuddin Muhtadi, Guru Besar Ciputat, YIN Ciputat, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang melaksanakan money politik terbesar kedua di dunia setelah Uganda. Saya khawatir dengan pemilu 2024 ini, negeri ini menjadi negara demokrasi dengan money politik terbesar di dunia, dan itu adalah menjatuhkan harkat dan martabat para pendiri negara. Oke, baik. Ini yang harus kita benar. Bung Saiful Huda, jadi kalau PKB seperti apa? Apakah sudah betul-betul setia dengan seperti Mas Anies katakan tetap berada dalam jalur perubahan, padahal kekuasaan itu memang enak loh, semua orang ingin masuk sebetulnya. Gimana? Belum selesai pemilunya. Yang ya penting katakanlah sudah selesai lah. Belum, oke. Belum selesai karena KPU belum memutuskan. Oh, nunggu itu ya? Ya, jangan-jangan pasangan Amin yang menang. Oh gitu. Oh, ada gugatan. Poin saya gini, ada catatan penting kita ini, Mas. Saya merasa isu menyangkut soal mengajak koalisi, mengajak mengundang, itu proaktif dari pihak Pak Nusron sama Pak Wihadi. Gitu. Padahal kita tahu Pilpres dan pemilu legislatif ini jaraknya masih jauh untuk sampai bulan Oktober. Gitu. Saya merasa kok ada suasana kompetisi hari ini yang terjadi di dalam tubuhnya Pak Nusron. Kompetisi apa? Ya nggak tahu, antara istana dengan ini kok tiba-tiba bekerja-kejaran untuk mengajak semua orang untuk bergabung gitu. Jadi saya merasa ada suasana begitu dan ini tidak sehat. Gitu. Kira-kira untuk apa? Ya nggak tahu. Kok istana bikin anu sendiri, nanti mungkin Pak Prabowo akan bikin anu sendiri begitu. Maksudnya pecah kongsi gitu? Ya, saya nggak tahu. Yang jelas saya merasakan tidak ada relevansinya untuk cepat-cepat ngomongin soal ngajak partai koalisi. Termasuk ngajak kami misalnya. Nggak relevan. Karena kekuasaan Pak Jokowi nanti masih sampai bulan Oktober. Baik. Kok sekarang kok sudah ngomongin soal mengajak-ngajak gitu. Saya kira tidak relevan. Artinya ada sesuatu. Ada sesuatu. Ada sesuatu. Dan publik harus tahu ini menyangkut soal ada sesuatunya ini gitu. Oke, Adipra. Saya kok merasa ada suasana kompetisi. Ada sesuatu, ada suasana kompetisi di dalam negeri. Anda lihatnya gimana? Ya mungkin Bang Saiful Huda ini mengatakan bahwa sebenarnya Pilpres itu sudah selesai ya. Yang belum adalah? Yang jadi resistensi, perlawanan dan tuduhan-tuduhan soal kecurangan itu stop lah. Ini bisa diselesaikan dengan makan malam bersama. Kalau sudah Nasdem selesai kenapa yang lain tidak? Kan kira-kira begitu. Itu pesan secara eksplisit yang ingin disampaikan. Salah. Ya, kan itu menurut saya yang ingin saya katakan ya. Saya gini, tapi dalam sistem presidensialisme multi partai ekstrim kan ada satu cacat bawaan yang saya kira akan membuat siapapun partai pemenang akan mengajak yang kalah. Yang disebut dengan presiden minority. Presiden terpilih itu seringkali dia minoritas di parlemen. Ini yang menjelaskan kenapa SBY kemudian Jokowi sekalipun jadi presiden tapi di parlemennya rendah dan lemah.
Makanya dia mencoba untuk merangkul pihak-pihak yang kalah selama ini. Tapi ini kan ketakutan yang coba untuk dibangun dan terjadi di Amerika Latin. Di Indonesia belum ada peristiwa politik di mana presiden terpilih di impeachment oleh kekuatan politik parlemen. Oleh karena itu, kenapa saya ngegas dari awal itu, supaya Prabowo Subianto dan Gibran andai menang nanti diputuskan oleh KPU, jangan ajak partai yang lain yang sudah kalah menjadi bagian dari koalisi. Jangan pernah takut bahwa keinginan politiknya direcoki dan diintervensi oleh parlemen. Toh nanti ada mutualisme, simbiosis yang bisa disinkronkan. Contoh yang nyata, revisi undang-undang pemilu, oposisi, kelompok pemerintah sama-sama setuju, di stop dan tidak dilanjutkan. Padahal iman politiknya beda. Oleh karena itu bagi saya perlu satu eksperimen politik di 2024 ini. Bahwa rekonsiliasi politik, bahwa kerjasama politik tak harus mengajak partai yang kalah pemilu menjadi bagian dari mereka. Kalau mau rekonsiliasi, boleh. Tapi jangan pernah meminta untuk menjadi bagian dari menteri. Nah, itulah yang sebenarnya ingin kita tunggu. Jangan-jangan rekonsiliasi politik itu hanya kamuflase dari keinginan bergabung dan menjabat sebagai jatah kekuasaan politik. Kalau mau rekonsiliasi bisa tidak? Rekonsiliasi lillahi ta'ala dan ingin masuk surga. Tanpa kekuasaan, tanpa menteri, tanpa bergabung, tapi sama-sama membangun bangsa dan negara. Itu patut diuji. Oke, Mas Ukidi, kalau Adi mengatakan rekonsiliasi ya tanpa kekuasaan dan berada di luar. Kalau menurut Anda untuk kemudian apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo yang 20 Oktober akan dilantik sebagai presiden, kira-kira seperti itu kalau skenario linear, apa yang harus dilakukan agar berbagai kerusakan-kerusakan ini harus bisa dibenahi? Saya kira ada sejumlah pemikiran untuk menyelamatkan Republik Demokratis ini ke depan. Pertama adalah tegakkan etika dan nilai luhur bangsa ini. Karena apa? Karena membenahi Republik ini tidak bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan yang menodai asas-asas etika dan kepantasan publik. Itu pertama. Karena itu kesadaran untuk memberikan keteladanan etis kepada semua rakyat Indonesia, terutama kepada penyelenggara negara, itu adalah tuntutan pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus mengedepankan aspek keutamaan publik. Kenapa? Karena Republik ini didirikan oleh mereka yang memiliki integritas moral yang luhur. Dan karena itu, momen ini harus memanggil kita untuk menegakkan kembali spirit Republik yang disertai dengan keutamaan publik. Kejujuran, keadilan, kesetaraan, dan seterusnya. Dan ketiga, saya membayangkan bahwa generasi ke depan itu hidup di satu republik di mana mereka tidak ditentukan oleh status sosial, apakah anak petani maupun anak presiden, tetapi ditentukan oleh karakternya. Karena karakter inilah yang menentukan baik buruknya seseorang. Itulah sebabnya kenapa Bung Karno selalu mengamanahkan untuk membangun republik ini dengan karakter yang kuat. Tidak ada satu bangsa maju tanpa karakter. Karena itu karakter itu harus menjadi fondasi kita untuk membangun republik ini ke depan. Terakhir adalah kesadaran bersama untuk menata republik dan memajukan republik. Bahwa republik ini didirikan untuk kebaikan bersama. Bukan untuk melayani segelintir orang, bukan untuk melayani kelompok kepentingan tertentu, tetapi semata-mata ditujukan untuk kebajikan dan kemaslahatan bersama. Ini saya kira yang seringkali hilang dalam kehidupan penyelenggara negara. Kenapa? Karena kita lupa tentang spirit republik ini. Spirit republik ini harus didedikasikan semata-mata untuk kemaslahatan rakyat. Ujian keberhasilan seorang pemimpin ditentukan sejauh manakah rakyat sejahtera. Dan itulah hukum tertinggi dalam kita bernegara. Kesejahteraan dan keselamatan rakyat menjadi yang tujuan utama kita bernegara. Oke, baik Mas Ukidi, Mas Romi, Bang Sukur, Mas Rusra, Pak Jayadi, Bung Pipin, Bung Huda, dan Adi Prayitno. Pemungutan suara memang telah berakhir, namun pertarungan untuk penetapan hasil pemilu tampaknya masih jauh dari akhir. Dinamika politik yang terjadi perlu dikelola dengan hati-hati di tengah terpaan isu sosial dan ekonomi lain. Dugaan kecurangan pemilu perlu diselesaikan melalui mekanisme konstitusional, lewat pengawasan politik di parlemen maupun lewat jalur hukum. Langkah pengawasan hendaknya digunakan untuk melakukan koreksi demi untuk hadirnya pemilu bermartabat dan bukan semata-mata untuk meningkatkan posisi tawar untuk sekedar bagi-bagi kekuasaan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetaplah di Kompas TV untuk memperoleh informasi terkini seputar pemilu 2024. Terima kasih dan selamat malam.